Oke, selamat datang kembali guys di Sekolah Minggu kelas remaja pemuda Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Oke, hari ini kita mau belajar sesuatu yang asik. Ya, judul sebenarnya itu adalah keluarga yang mempersiapkan generasi muda. Tetapi saya ganti judulnya menjadi Full Impact Generation. Kenapa? Karena di buku tersebut ternyata kalau kita pelajari isinya lebih ke arah bagi orang tua mempersiapkan anak-anaknya. Sedangkan saya percaya banget bahwa kalian semua belum ada yang jadi orang tua ya. Tapi kita ambil ayatnya sama dari kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Oke, kita pelajari. Yang pertama kita mau bacakan, saya sedikit dulu ya, saya bacain gini. Ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Jadi ada perintah yang Tuhan sampaikan lewat Musa bagi bangsa Israel, ya, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi dan mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ayat yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Oke, maksudnya apa? Nah, generation full impact itu maksudnya gini guys. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Ya, kita belajar dari bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu melambangkan kehidupan kita, orang-orang percaya, ya, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang Tuhan persiapkan. Untuk kemana? Untuk memasuki tanah perjanjian. Ya, bangsa Israel dikeluarin oleh Tuhan dari Mesir, masuk melewati padang gurun, melintasi padang gurun maksudnya, itu untuk memasuki tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan, yaitu tanah yang penuh limpah dengan madu dan susu. Ya, maksudnya apa? Ini yang mau kita pelajari asik ya, yang akan kita lanjutkan nanti di Google Meet. Nah, jadi kita sama-sama belajar di sini bahwa kita sebagai generasi muda, kalian semua sedang dipersiapkan Tuhan untuk satu tujuan yang Dia siapkan bagi kita semua. Nah, dalam perjalanannya, bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, itu nggak mudah. Banyak sekali tantangan di sana. Ya, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, Mesir sendiri melambangkan apa? Mesir sendiri itu melambangkan perbudakan. Ya, Mesir sendiri melambangkan perbudakan, dan tanah perjanjian itu melambangkan tujuan akhir bagi kita, orang percaya, untuk full impact jadi berkat bagi orang banyak. Nah, dalam perjalanannya ketika Tuhan mencabut atau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melewati padang gurun. Nah, di padang gurun inilah terjadi proses. Ya, padang gurun bicara tentang proses. Yuk kita sama-sama katakan proses. Nah, ini proses itu apa? Proses itu sesuatu hal di mana kita semua seperti bangsa Israel belajar untuk melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu butuh ketaatan. Ya, di dalam kehidupan kita berkeluarga, tentunya anak-anak perlu taat sama orang tua, perlu taat sama guru kalian, butuh taat pada banyak sekali otoritas-otoritas yang ada di atas kalian. Ya, tentunya ketaatan ini gak mudah dilakukan. Kenapa? Karena seringkali untuk taat kita harus melawan kedagingan kita. Ya, harus melawan kedagingan kita. Kita sama-sama tahu bahwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu gagal semua masuk tanah Kanaan. Gagal semua masuk tanah perjanjian. Kenapa? Nah, ini menarik. Karena bangsa Israel di dalam prosesnya mereka melakukan banyak sekali dosa. Ada 5 dosa besar yang mereka lakukan. Ya, salah satunya adalah berbuat jahat, menyembah berhala, berbuat cabul, bersungut-sungut dan sebagainya. Ini yang membuat mereka gagal masuk tanah Kanaan, guys. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari, bangsa Israel itu sebenarnya udah enak banget. Ya, ketika mereka melintasi padang gurun karena Tuhan yang bawa, mereka dipelihara oleh Tuhan. Ya, di padang gurun siang hari itu sangat panas, tapi Tuhan kasih mereka tiang awan, teduh, nggak kepanasan. Mereka bimbing tiang awan itu, mereka ikuti tiang awan itu menuju tanah Kanaan. Nah, malam hari yang dingin, Tuhan sediain tiang api. Tiang api memberikan kehangatan. Tiang api memberikan cahaya.
ya supaya mereka tidak tinggal dalam kegelapan. Padang gurun juga bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Ya, mereka dikasih makan mana, dikasih makan burung puyuh, mereka nggak usah lelah-lelah capek-capek mengusahakan sesuatu, mereka dipelihara Tuhan. Mereka tinggal ambil secukupnya. Kalau lebih busuk tuh mana? Ya, kita sama-sama sudah pernah belajar sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, melewati padang gurun, Tuhan tuh pelihara mereka. Karena Tuhan ingin membawa bangsa Israel, tujuannya baik, yaitu masuk ke dalam tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah madu dan susu, yaitu bicara tentang potensi kemaksimalan kalau bagi kita sekarang ya. Potensi kemaksimalan generasi muda. Nah, makanya generasi muda full impact itu seperti apa? Yuk lanjut kita pelajari. Kita sama-sama tahu tadi, Mesir itu bicara tentang perbudakan. Bagi kita sekarang, perbudakan apa? Perbudakan dosa. Ya, sering kali banyak orang itu diperbudak oleh dosa. Nah, ketika dibawa keluar dari Mesir, bangsa Israel masuk padang gurun, mereka sukacita. Tapi di dalam prosesnya, mereka nggak suka. Dalam prosesnya mereka bersungut-sungut. Mereka bilang sama Musa, Musa, kamu mau bunuh kami di sini. Sebaiknya mendingan kita tinggal di Mesir aja kayak dulu. Banyak orang, banyak generasi muda gagal masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka lebih suka kembali kepada perbudakan yang lama, perbudakan dosa. Ya, kita sama-sama coba cek diri kita masing-masing. Apakah saat ini kita sedang diperbudak dosa? Kita perlu tahu bahwa saat ini kita masih di Mesir atau kita sudah keluar di padang gurun. Ya, kalau kita sudah keluar di padang gurun, puji Tuhan guys. Tugas kalian adalah tetap setia, tetap taat pada Tuhan. Terus ikuti pimpinannya. Jangan mau muter-muter 40 tahun kayak bangsa Israel. Ya, muter-muter itu bicara tentang remedial yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kalian. Jangan mau remedial, capek banget. Ya, kita sebaiknya ikut Tuhan masuk tanah Kanaan. Oke, kalau kalian sadar saat ini bahwa kalian masih di Mesir, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau keluar dari Mesir. Ya, Mesir bicara tentang perbudakan, ya. Jangan mau diperbudak oleh dosa. Cabut, tinggalkan semuanya itu. Masuk padang gurun, ya, meninggalkan dosa. Artinya kita siap untuk meninggalkan dosa tersebut, memasuki padang gurun, yaitu proses yang Tuhan izinkan. Nah, lalu ketika kita, guys, sometimes kita berhasil dalam proses kita masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tanah berlimpah susu dan madu. Banyak orang suka salah sangka. Banyak orang berpikir tanah Kanaan limpah madu dan susu itu artinya kita semua yang menyampai ke sana bisa tinggal leha-leha, kita bisa tinggal enak banget nikmati madu dan susu, nikmati segala yang sudah Tuhan sediakan. Kita hidup nikmat di sana. Guys, you are wrong. Itu salah. Ya, masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu beda dengan padang gurun. Padang gurun tadi kita dipelihara Tuhan. Kita nggak usah ngapa-ngapain, sediain mana, sediain puyuh. Tanah perjanjian beda. Tanah perjanjian betul itu subur. Tuhan bilang apapun yang kau lakukan akan kubuat berhasil. Tapi ada syaratnya. Di sana kita perlu mengolah. Kita perlu berusaha. Kita perlu mengusahakan tanah tersebut. Biar Tuhan yang akan membuat semuanya berhasil. Ya, makanya ketika kita mau mengolah, kita mau berusaha di sana, kita perlu skill. Kita butuh kekuatan, kita butuh pengetahuan. Ya, maka dari itu generasi muda full impact itu harus punya skill. Mereka harus asah skillnya. Ya, generasi full impact itu harus mau bekerja keras. Ya, untuk apa? Untuk bisa menghasilkan. Karena keberhasilan akan Tuhan sediakan. Ya, Tuhan yang bikin berhasil. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kita sudah berhasil di sana? Kalian masuk ke tanah perjanjian. Itu karena janji Allah. Ya, kalian masuk tanah perjanjian bukan karena kehebatan kalian. Kalian masuk tanah perjanjian, hei generasi muda, itu karena ada kehendak dan rencana Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kalian. Yaitu kalian harus jadi berkat. Ketika kita masuk tanah perjanjian, Tuhan buat kita berhasil. Kita berhasil bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk egoisnya kita, tapi untuk tujuannya Tuhan. Kita berhasil untuk jadi berkat bagi orang banyak. Untuk bisa izinkan orang-orang banyak bisa merasakan kasih Tuhan dari kehidupan para generasi muda yang full impact. Ya, full impact bicara berdampak hebat di luar sana. Jadi berkat bagi orang-orang. Orang-orang bisa merasakan kasih Kristus. Ya, bicara mudah, melakukan sulit. Makanya pelajaran hari ini kalau kalian baca itu ayat 1-15.
Tuhan bilang, dengarlah dan lakukanlah. Bukan cuma dengar, tapi lakukan guys. Ya, generation full impact itu artinya generation yang benar-benar mau melakukan dalam ketaatan semua yang Tuhan perintahkan, sehingga generation ini bisa memasuki tanah perjanjian, dan di sana mereka bisa jadi hebat. Tuhan bikin mereka berhasil dan akan jadi berkat guys. Dan inilah doa saya, supaya kalian semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalian semua ada generasi yang hebat yang Tuhan pakai, yang kalian sometimes di kemudian hari, satu kali kelak, Tuhan bikin kalian jadi orang yang berdampak untuk tujuan Dia. Sehingga akan banyak jiwa-jiwa yang akan kalian bawa untuk mengenal siapa itu Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, pelajaran ini masih panjang. Itu akan semakin asik kalau kita kupas. Maka dari itu, jangan lupa yuk join dengan Google Meet. Ya, dengan Google Meet-nya kita. Ya, judulnya adalah cut.ly/smuth. Ya, nanti kalian ikuti saja, akan tertulis di layar. Ya, kalian silahkan join dan ikuti pembelajaran kita selanjutnya yang akan lebih asik lagi ngupas dalam hal ini. Dan mari kita sama-sama belajar lebih jauh lagi untuk jadi generasi muda yang jauh lebih berdampak. Oke, Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you all.